Perkenalkan, nama saya Putu Serlina Junia Robin dari kelas 11 IPS 5, nomor absen 28. Di sini saya akan membahas mengenai reformasi gereja. Sebelum saya menjelaskan mengenai asal mula munculnya reformasi gereja, ada baiknya saya menjelaskan mengenai asal mula istilah dari reformasi. Reformasi berasal dari bahasa Latin, yaitu re yang artinya kembali dan form artinya bentuk. Reformasi di sini berarti dapat diartikan sebuah gerakan yang bertujuan untuk kembali ke bentuk ajaran agama yang dicontohkan oleh Nabi Isa. Reformasi merupakan sejarah bangsa Barat untuk melakukan pembaharuan dan semangat baru dalam kehidupan keimanan umat Katolik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian dari reformasi gereja. Reformasi gereja adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali kepada ajaran gereja yang lurus. Gerakan reformasi berupa sikap krisis terhadap penyimpangan. Penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik pada waktu itu terutama adanya penjualan surat pengampunan dosa. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor munculnya reformasi gereja. Yang pertama, penyimpangan dari pihak gereja Katolik dengan menjual surat penebusan dosa. Yang kedua, ada banyaknya penyimpangan keagamaan. Yang ketiga, ada korupsi atas nama negara. Yang keempat, ada berkembangnya paham humanisme yang memungkinkan banyak orang untuk membaca dan mempelajari ajaran Yesus Kristus yang asli. Yang kelima, ada kebangkitan nasionalisme di Eropa atau timbulnya negara nasional di Eropa yang rajanya ingin berkuasa penuh lepas dari kuasa paus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai munculnya reformasi gereja. Pada tahun 1517, Martin Luther mengungkapkan pokok-pokok pikiran sebagai kritikan terhadap gereja meliputi 95 dalil yang ditempelkan di pintu gereja Witterbold. Pendapatnya antara lain, sebagian pendapatnya adalah: yang pertama, amal baik yang tidak keluar dari hati yang murni tidak akan dapat diterima oleh Tuhan. Kedua, hanya orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristuslah yang dapat diterima Tuhan. Ketiga, tiap orang dapat melakukan hubungan dengan Tuhan tanpa perantara gereja. Keempat, tiap orang yang menyesali kesalahannya akan terlepas dari hukuman sehingga tidak diperlukan adanya surat pengampunan dosa. Berikut adalah hal-hal penting yang dikemukakan oleh Martin Luther. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab munculnya reformasi gereja.
Yang pertama, penyimpangan terhadap ajaran agama Kristiani oleh gereja menjadi faktor utama dari reformasi gereja. Yang kedua, pajak yang memberatkan masyarakat serta korupsi dari pihak gereja. Ketiga, lahirnya Renaissance dan humanisme yang memungkinkan banyak orang membaca dan mempelajari ajaran Tuhan Yesus Kristus yang asli, serta timbulnya praktik-praktik nepotisme di kalangan gereja. Berikut yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materi reformasi gereja. Terima kasih.